Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Vivian Raktisari dengan Standbook N1D1-18028. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kajian wacana bahasa Indonesia. Saya mengenai kajian wacana kritis. Oke, langsung saja saya akan membawakan 3 materi, yaitu definisi wacana, kajian wacana, dan ketiga kajian wacana kritis. Yang pertama, definisi wacana. Wacana adalah sebagian rangkaian ujaran atau rangkaian tindak tutur yang mengungkapkan suatu hal subjek yang disajikan secara teratur dan sistematis dalam satu kesatuan yang koheren, serta dibentuk dari unsur submental maupun non-submental bahasa. Wacana memiliki ciri dan sifat. Yang pertama yaitu wacana dapat berupa rangkaian kalimat ujaran secara lisan dan tulisan atau rangkaian tindak tutur. Yang kedua, wacana mengungkapkan suatu hal subjek. Yang ketiga, penyajiannya teratur, sistematis, koheren, lengkap dengan semua situasi pendukungnya. Adapun menurut para ahli, menurut Sudrat, pada tahun 2011 halaman 107 mengatakan bahwa tujuan dan penggunaan wacana yaitu untuk menyampaikan informasi, mengunggah perasaan dan gabungan keduanya. Kedua yaitu pengkajian wacana. Pengkajian wacana merupakan suatu disiplin ilmu yang mengkaji penggunaan bahasa dan sering disebut dengan analisis wacana. Pada tahun 1983 mengatakan bahwa analisis wacana merupakan suatu kajian yang meneliti dan menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik lisan ataupun tulisan, seperti pemakaian bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Para ahli wacana kritis mendefinisikan wacana dengan tema yang lebih luas lagi. Wodok dalam Dharma 2009 halaman 70 merumuskan wacana sebagai totalitas interaksi dalam ranah tertentu. Yang ketiga, kajian wacana kritis. Analisis wacana kritis bertujuan untuk membantu menganalisis dan memahami masalah-masalah sosial dalam hubungannya antara ideologi dan kekuasaan. Kajian wacana kritis dipakai untuk mengungkapkan tentang hubungan ilmu pengetahuan dan kekuasaan. Selain itu juga dapat digunakan untuk mengkritik analisis wacana kritis dalam konteks sehari-hari. Digunakan untuk membangun kekuasaan, ilmu pengetahuan baru, regulasi, dan normalisasi, serta hegemoni atau pengaruh satu bangsa terhadap bangsa lain. Karakteristik kajian wacana terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Memberi perhatian pada masalah-masalah sosial. Kedua, mengungkapkan bahwa relasi-relasi kekuasaan adalah bersifat diskursif. 3. Percaya bahwa wacana berperan dalam pembentukan masyarakat dan budaya. 4. Percaya bahwa wacana berperan dalam membangun ideologi. 5. Percaya bahwa wacana bersifat historis atau sejarah. Analisis wacana kritis menurut Fairclough tahun 1995 menggunakan perantara dalam menghubungkan antara teks dan konteks, yaitu melalui praktik wacana. Pendekatan analisis wacana kritis model Fairclough mengklasifikasikan 3 dimensi wacana yang terdiri atas teks, praktik wacana, dan praktik sosial kultural. Kesimpulannya yaitu analisis kajian wacana kritis melihat bahasa sebagai suatu tindakan. Bahasa yang dianalisis oleh analisis wacana kritis bukan menggambarkan aspek bahasa saja, tetapi juga menghubungkannya dengan konteks. Konteks dalam hal ini berarti bahasa yang dipakai untuk tujuan tertentu, termasuk di dalamnya praktik kekuasaan. Artinya, dalam sebuah konteks harus didasari akan adanya kepentingan, sehingga analisis yang terbentuk harus disadari telah dipengaruhi oleh penulisnya dari berbagai faktor. Selain itu,
Harus didasari pula bahwa di balik wacana terdapat makna dan citra yang diinginkan, serta kepentingan yang sedang diperjuangkan. Wacana bertindak dalam menentukan ke arah mana khalayak akan dibawa. Pada akhirnya memang analisis wacana kritis adalah sebuah upaya atau proses penguraian untuk memberi penjelasan dari sebuah teks realitas sosial yang mau atau sedang dikaji oleh seseorang atau kelompok dominan yang kecenderungannya mempunyai tujuan tertentu untuk memperoleh apa yang diinginkan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.